Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa yubarik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa billahi taufiq rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, hari ini kita di tanggal yang pertama di bulan Muharram. Berarti ini tahun baru untuk agama kita. Dan sekarang sabaraha ini kan tahun sabaraha? 1447 Hijriah. Bulan Muharram adalah salah satu bulan dari 12 bulan yang termasuk kepada bulan haram. Bulan haram itu bulan suci, dan ini tercantum di dalam Al-Quran. Dan di bulan suci ini tidak boleh ada perang, tidak boleh ada konflik, tidak boleh ada ini dan itu. Ya, 3 bulannya berderet berurut. Ya, sampai kemudian bulan Muharram ini nanti ada satu lagi Rajab, tapi Rajab agak jauh. Tapi intinya bulan ini adalah bulan di mana menjadi salah satu bulan yang spesial karena menjadi salah satu 4 bulan yang haram, suci. Itulah ketika ada peperangan ataupun apa, di 4 bulan ini Islam biasanya tidak mau melayani dan tidak mau melakukan apa-apa. Berbeda dengan Ramadan. Ramadan beberapa kali dalam keadaan puasa berperang gitu. Bahkan perang Badar pun dalam keadaan berpuasa. Perang Khandaq itu dalam keadaan berpuasa. Jadi ada hal spesial di bulan ini. Iya, betul. Saking spesialnya sampai-sampai kemudian diharamkan berbagai macam konflik di bulan ini. Lalu apa saja yang mesti kita maksimalkan dan kita lakukan untuk kita menspesialkan dan meluar biasakan bulan Muharram ini? Yang paling pertama jelas adalah membaca doa. Jadi di dalam hadis ada 2 doa yang diajarkan dan dibacakan oleh Nabi setiap kali Nabi masuk ke bulan ini, ke tahun baru ini. Insya Allah nanti di akhir kajian kita sama-sama berdoa membacakan doa yang dibacakan Nabi ini. Karena memang Nabi tak pernah meninggalkan membaca doa ini di bulan Muharram. Hadisnya sahih. Itu hadis muttafaq alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya layak untuk kita amalkan. Insya Allah nanti kita sudah ngaji, jadi sudah ngerti, kita amalkan bersama-sama. Lalu yang selanjutnya, apa yang paling banyak Nabi lakukan di Muharram ini? Puasa sunnah. Di dalam satu hadis sahih riwayat Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mengutamakan pertama puasa Ramadan, tapi setelah puasa Ramadan tidak ada Nabi lebih banyak melakukan puasa sunnah-sunnah selain di bulan Muharram ini. Berarti Nabi meletakkan puasa sunnah di bulan ini di bawah tingkatannya ibadah puasa Ramadan.
Hari Ramadan makan jelas-jelas wajib eta rukun. Ya, sama seperti posisi sholat tahajud. Setelah sholat wajib, Nabi yang paling diutamakan dan dimaksimalkan dalam kehidupan Nabi adalah qiyamul lail, sholat tahajud. Nah, kalau puasa yang wajibnya adalah puasa Ramadan, lalu puasa yang utama puasa sunnah, tidak ada Nabi menspesialkan bulan yang lain kecuali di bulan Muharram. Walaupun di bulan-bulan lain tetap ada. Puasa apa di bulan Muharram itu? Satu, jelas puasa-puasa yang biasa dilakukan. Ada puasa Senin, ada puasa Kamis, ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Berarti upami puasa Senin Kamis oge eta ge tos 8 dinten ditambah 3 dinten janten 11 hari itu. Tapi ada puasa khusus yang dikhususkan oleh Nabi di bulan ini. Tidak ada di bulan lain kecuali adanya di bulan ini, yang dinamakan dengan puasa Asyura. Puasa naon ini? Asyura. Asyura itu diambil dari kata asyratun, artinya 10. Berarti tandanya itu puasa dilakukan di tanggal 10 Muharram. Kalau di kalenderkan itu tanggal 7 Juli. Ya, nanti kami insya Allah dari tim akan mengingatkan di grup-grup MIH, ya, tanggal 7 Juli upayakan jangan sampai tidak puasa. Dari mana sejarah Asyura? Ternyata di Asyura, di tanggal 10 Muharram ini banyak kejadian-kejadian penting yang luar biasa. Apa saja? Di dalam banyak hadis yang sahih. Pertama, kejadian Nabi Musa membelah lautan dengan wasilah tongkatnya. Tapi yang membelah Nabi Allah, cuma wasilahnya adalah tongkat itu. Dan itu adalah hal tidak mungkin sampai kemudian Nabi Musa membawa Bani Israel melewati dan menyeberangi lautan itu, diikuti oleh pasukan Fir'aun bersama Fir'aunnya. Dan hari itu pula lah Nabi Musa bisa menjadi wasilah penyelamat bagi Bani Israel dengan izin Allah. Dan hari itu pula lah kesombongan dan kekuasaan Fir'aun habis lenyap ketika itu juga. Tanggal 10 Muharram, Asyura. Di hari Asyura itu yang paling pertama adalah Bani Israel terselamatkan dari kezaliman Fir'aun. Fir'aun bersama seluruh kekuatan pasukan yang dia miliki hari itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa oleh orang-orang Yahudi tanggal 10 Asyura dijadikan salah satu dari 7 peringatan hari besar, hari raya. Di Yahudi mah hari raya nanti ayat 7. Ayo orang makan 2 gininya, Idul Fitri, Idul Adha. Di orang Yahudi mah ayat 7. Salah satu yang terbesarnya adalah Asyura. Karena ketika hari Asyura itulah Bani Israel kan Yahudi. Bani Israel diselamatkan oleh Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membumi hanguskan kekuatan Fir'aun. Di hari Asyura itu pula seluruh pasukan Fir'aun hancur, ditenggelamkan oleh Allah. Namun satu jasad yang dipastikan diselamatkan, tapi bukan berarti tidak meninggal, mati, tapi jasadnya saja yang diselamatkan. Itulah kenapa sampai hari ini kita masih bisa melihat jasad Fir'aun, karena itu sudah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk sebagai iktibar, untuk sebagai pembelajaran buat kita. Lalu di hari Asyura, di dalam hadis yang lain diterangkan bahwa di hari Asyura, kata Nabi, itu hari itu tanggal 10 itu, di mana Nabi Nuh teh apa yang keistimewaannya apa? Yang ibu tahu Nabi Nuh apa? Apa? Perahu, betul. Ternyata mulainya bahtera Nabi Nuh, ya, setelah diragukan oleh orang-orang, ya, kadang kan disebut nugelo gini kan Nabi Nuh teh nyeun parahu gara di tengah-tengah gunung nanaonan, gitu kan. Tapi di tanggal 10 lah dibuktikan oleh Allah. Jadi tanggal 10 itu adalah momentum pertama kalinya bahtera ataupun kapal besar Nabi Nuh mulai berlayar
Dan orang-orang yang tidak beriman dihancurkan oleh Allah. Orang-orang yang berimannya masuk semua di dalam bahtera Nabi Nuh. Di sedunia ini tidak ada yang selamat kecuali yang ada naik ke atas perahunya Nabi Nuh. Dan itu kejadiannya di tanggal 10 Muharram. Karena kejadian ini kejadian spesial. Oh, mangga tuh Bapak kapayun kapalin dia terasa ini dia Pak. Ngarah ibu-ibuna kapalin dia we Pak. Nya beureut teu nyarane di dinya mah teu we. Bapak-bapak mah teu nyarane. Baik, apa? Sok mangga ibu-ibu lebet tuh. Nuju ngadongeng ya teh ibu-ibu. Tapi insya Allah ini dongeng bukan dongeng, ai dongeng mah diragukan ini teh, gitu kan ya referensinya kebenarannya. Ya mas sanes ngadongeng kata, ngaos ieu. Baik, terima kasih. Izin dilanjutkan ngarah terang mumpung momentum Muharram ini. Ya. Jadi ibu, Nabi Musa dan Nabi Nuh di dalam keterangan yang valid, mereka menjadikan Asyura itu hari spesial yang kemudian mereka berpuasa di tanggal itu sebagai menunjukkan rasa syukur atas kondisi hari itu. Jadi Nabi Musa dengan kondisi Bani Israel diselamatkan dengan izin Allah. Lalu kemudian juga Fir'aun sudah tidak mengancam lagi, maka menjadikan Asyura sebagai hari spesial. Dan sejak itulah Nabi Musa selalu berpuasa di hari itu. Dan begitu pula lah orang-orang Yahudi merayakan hari raya yang sangat besar. Mereka memakai pakaian-pakaian bagus, membuat makanan-makanan yang lezat. Di hari itu mereka berhari raya. Begitu juga Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh pun ada riwayat yang menerangkan bahwa Nabi Nuh juga berpuasa di hari Asyura itu. Nah jadi Bu, Pak, ketika itu sejarah mulai kita berpuasa itu ketika Nabi pergi ke Madinah. Lalu kemudian melihat orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10. Ditaroskan ke Nabi teh, kenapa kalian puasa di hari ini? Disampaikanlah. Nabi pun mendapatkan wahyu bahwa keterangan yang disampaikan oleh Yahudi itu betul. Maksudnya itu bahwa itu adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan dan juga Bani Israel diselamatkan. Apa perkataan Nabi kepada orang-orang Yahudi? Wahai orang-orang Yahudi, yang jauh lebih berhak mengikuti syariat Nabi Musa adalah kami. Itulah kenapa sejak itu Nabi memerintahkan kepada sahabat, termasuk juga Nabi yang ketika itu juga mendengar keterangan ini, untuk melakukan puasa di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura itu. Walaupun ketika itu Bapak, ada beberapa sahabat yang komplain, Nabi, masa kita ngikutin syariatnya orang Yahudi? Bu, Pak, Nabi itu paling tidak suka kita umat-umat muslim mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Yahudi. Coba, ibu kalau lihat orang Yahudi, tanda lihat orang Yahudi itu apa? Tandanya. Iya, orang Yahudi, apa tandanya? Apa tandanya? Rambut di sininya panjang. Ya, orang Yahudi mah rambut di sininya panjang. Itu disyariatkan oleh mereka. Dan kita tidak mengikuti itu. Apa yang dipanjangkan oleh kita orang muslimin? Janggutnya. Dan tidak kumisnya. Janggut sebagai salah satu tanda. Ya. Nah, karena para sahabat komplain terkait masa kita ngikutin orang Yahudi, walaupun Nabi sudah mengatakan yang lebih pantas adalah kita, karena kitalah yang betul-betul mempergunakan atau memposisikan Nabi itu sesuai dengan porsinya. Kan ada agama yang meletakkan Nabi jadi Tuhannya. Ya. Akhirnya kemudian Nabi mengatakan begini, ya sudah begini sahabat, ini hadis sahih. Ya. Begini aja sahabat, tahun depan selain kita puasa Asyura, maka sebagai pembeda dibandingkan umat Nasrani dan Yahudi, karena Nasrani pun ternyata di tanggal 10 itu ada hal spesial. Ini terkait dengan Nabi Isa. Iya.
Maka untuk itu kita yang membedakannya adalah melaksanakan sebelumnya yang dinamakan dengan puasa Tasu'a namanya. Memang tadi namanya mana? Asyura. Iya mah Tasu'a. Tasu'a teh salapan. Ayo Asyura masa puluh. Jadi syariat yang dicontohkan oleh Nabi di bulan Muharram ini, puasa khususnya apa? Puasanya dimulai dari tanggal 9 dan tanggal 10. Walaupun ya, ternyata dengan izin Allah tahun sebelumnya Nabi mengatakan bahwa tahun besok kita puasa tanggal 9. Ternyata Nabi umurnya tidak sampai ke tahun selanjutnya. Jadi ketika ditanya, Nabi pernah mengamalkan puasa Tasu'a? Belum pernah. Tapi Nabi perintahkan. Ya, tapi Nabi belum pernah melakukannya. Kenapa belum pernah melakukannya? Karena umur Nabi tidak sampai ke tahun selanjutnya. Sebelum Tasu'a atau sebelum Muharram di tahun selanjutnya itu datang, Nabi Muhammad SAW umurnya tidak sampai. Sekalipun hadis sahih yang menerangkan bahwa tahun besok sebagai pembeda urangan tok Asyura hungkul, kita mulai dari Tasu'a sebagai pembeda dari Yahudi dan Nasrani, itu sudah disebutkan oleh Nabi. Namun Nabi belum pernah menjalankan syariat itu karena keburu Nabi meninggal dunia, keburu Nabi wafat. Jadi layak untuk kita amalkan, layak. Jadi di kaping genep, kaping 7 Juli. Mudah-mudahan Bapak Ibu ingat semuanya untuk kita bisa mengamalkan puasa namina teh naon? Puasa naon? Tasu'a sareng puasa Asyura. Puasa Tasu'a, puasa Asyura. Ya. Berarti tadi syariat apa? Yang pertama adalah doa. Seperti yang diajarkan oleh Nabi. Nabi berdoa di bulan Muharram ini. Yang kedua apa syariatnya? Memperbanyak puasa sunnah. Selain Senin, Kamis dan puasa Ayyamul Bid, maka ada 2 hari puasa yang tadi kita sampaikan yang disyariatkan oleh Nabi, ya. Dan Nabi melakukan yang Asyura, tetapi belum sempat melakukan yang Tasu'a. Ya, tadi puasa tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram diberi nama istilah puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Cara menjalankannya bagaimana? Ya biasa saja, nggak ada yang beda. Ya sahur, lalu kemudian berniat, lalu menjalankan puasa sampai maghrib. Ya seperti itu saja, tidak ada yang beda. Begitu. Lalu apalagi yang disyariatkan? Ibu, bapak, hati-hati karena banyak juga geningan sampai orang pada mandi bareng, ziarah sana ziarah sini, ya jadinya pada banyak melakukan khurafat. Ini punten ya Ibu ya. Ini diluruskan saja. Ini yang kami sampaikan, insya Allah siap kita pertanggungjawabkan secara dalil karena memang dilakukan oleh Nabi. Begitu. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah dengan memperbanyak beristighfar, bertaubat kepada Allah. Karena momentum Muharram ini harus jadi momentum support buat kita, dengan harapan dan mudah-mudahan amaliyah selama tahun ke depan ini insya Allah lebih baik dan jauh lebih baik. Bahkan salah satu hadis yang sahih menerangkan terkait keutamaan puasa Asyura. Dawuh Nabi di dalam hadis ini, Ibu, kalau tadi pagi Ibu ikut pengajian inspirasi subuh, langsung saya cantumkan hadis-hadisnya. Begitu kan, ya semuanya, bahkan minta di copy paste itu semuanya. Silakan dicatatkan semua di sana. Hari sekarang mungkin agak kelamaan kita gitu kan. Intinya saya ingin menyampaikan dalam satu hadis sahih Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan puasa Asyura tanggal 10, maka salah satu keutamaannya adalah Allah hapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Ibu, bapak punten, setahun kemarin orang ayah melakukan dosa apa tidak? Nah, bener jawabannya, banyak. Sama kalau begitu. Dan ini bisa menjadi ikhtiar kita. Mudah-mudahan kita ngaku banyak dosa, entah sengaja atau tidak sengaja, besar ataupun kecil, ya. Maka mudah-mudahan
dengan melaksanakan puasa Asyura kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah ini jadi wasilah abdi mengaku ya Allah satahun kamari meuni seueur ya melakukan dosa-dosa, sengaja tidak sengaja, kelihatan, disembunyikan, besar kecil, berasa atau tidak berasa, sadar atau tidak sadar. Bismillah ya Allah, abdi puasa ya. Kamu dimulai dari Tasu'a ya, untuk melengkapinya insya Allah. Ya puasa Tasu'a, puasa Asyura, seperti yang telah Nabi sampaikan, keutamaannya dapat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Bismillah, mudah-mudahan ini jadi wasilah kau sudi mengampuni dosa-dosa kami selama setahun. Itu makanya izin saya terangkan di awal, mudah-mudahan ini bisa ditangkap dan sudah semangat keluarga-keluarga kita untuk melaksanakan puasa Tasu'a dan Asyura. Ajak anak-anak biar tahu. Ya, sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu kepada anak-anak, nanti tanggal 6, tanggal 7 Juli sebagai hari Tasu'a, tanggal ke-9 dan tanggal ke-10 di bulan Asyura, seperti yang disyariatkan oleh Nabi. Bismillah kita puasa ya. Walau mungkin Senin Kamisnya mungkin masih bolong-bolong, oke lah begitu kan. Tetapi upayakan Pak Bu, puasa Tasu'a, puasa Asyura bisa kita laksanakan. Karena begini, jangan-jangan sama kayak Nabi, sudah dapat ilmunya, sudah mensyariatkan perintahnya, sudah mengeluarkan instruksinya, tapi ternyata belum bisa melakukan. Atuh ayeuna urang geningan qadarullah mendapatkan ketentuan ini, ya, dan sejatinya mah bukan dari saya, ini mah qadarullah mendapatkan ilmu ini. Ya, tapi sayang kalau tidak dilakukan, karena masalahnya belum tentu tahun depan kita masih ada bisa melewati Tasu'a dan Asyura. Ini Allah kasih kesempatan ilmu. Nah, karena masalahnya begini, kita udah berapa kali coba melewati Muharram, jangan-jangan ada di antara kita yang melewatkan Tasu'a dan Asyura ini. Kenapa? Karena belum tahu. Ayeuna Allah takdirkan ngasih tahu melalui pengajian ini. Atau sudah Allah kasih tahu, sudah dikasih ilmunya, sudah masyru'iyah. Ingat, diterimanya amal ibadah kita itu cuma 2 syarat. 1, masyru'iyah. Masyru'iyah teh dicontohkeun, dipiwarang ku Nabi, dicontohkeun ku Nabi, dipiwarang ku Allah. Eta pertama syarat. Nah, apa yang kami sampaikan ini untuk supaya menyampaikan bahwa ieu teh masyru'iyah, dicontohkeun, dipiwarang ku Nabi, disunah. Gitu kan ya. Lalu yang kedua, apa yang akan memaksimalkan amal kita? Ini kajian kita hari ini, ya. Perjalanan menemukan. Boleh dipindahin ini, Pak? Biar kelihatan Bapak-bapak. Ini. Nah. Yang kedua syarat diterimanya amal-amal ibadah dan kebaikan-kebaikan kita adalah ibadah hati ini. Ibadah hati apa? Ibadah hati ikhlas. Mangga ibu-ibu, mangga lalebat ibu-ibu. Punten Bapak majeng sakedik biasa. Tak sap sareng Bang Iki sareng sasap. Sok Bu marah rancang. Mohon. Insya Allah lah. Kita perlu diulangi lagi apa lanjut ya? Lanjut aja ya. Ini ibu yang baru datang pada Allah belum dengar. Baik. Jadi kenapa saya hari ini mengambil tema di Muharram ini perjalanan menemukan ikhlas? Karena memang sebanyak apapun amal-amal yang sudah kita lakukan, di hadapan Allah akan dinilai kosong kalau tidak ada yang 2. 1, tidak dicontohkan, tidak disyariatkan, tidak ada dalil perintah untuk melakukannya dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Atau yang kedua, melakukannya tanpa dibarengi dengan keikhlasan. Bu, ikhlas itu ibadah hati. Ibadah naon? Orang netepan katingal ku batur, eta ibadah fisik. Umroh, haji ibadah fisik. Puasa ibadah fisik.
kurban kemarin, ibadah fisik kan ketinggal kan? Bu, ternyata yang sangat menentukan bukan hanya sekedar ibadah fisik. Hari ibadah fisik mah untuk memaksimalkannya kita membutuhkan fikih, ilmu fikih. Yang tadi yang masyru'iyah tadi gini kan kalau masyru'iyah berarti kan ditunjukin ku nabi carana kumaha, jalan-jalana kumaha, tahapan-tahapan kumaha. Das kurang ayat tuh syariatna di dalam Al-Qur'an. Ayat urutannya iya kita lakukan secara fikih. Alhamdulillah dan abdi yakin ari urang mah rata-rata untuk melakukan ibadah-ibadah pokok insya Allah sudah sesuai. Abdasna, netepanana, puasana, kurbana, segala sesuatu. Tapi ada satu yang sering kita lupakan. Apa yang sering kita lupakan? Ini ibadah hati. Bisa jadi secara fikih sah, ibadah orang sah. Tapi jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah karena kita tidak memaksimalkan ibadah hati. Ibu, Bapak, syariat kurban itu dimulai dari kisahnya apa? Dari sebelumnya anak Nabi Adam ya mah. Qabil dan Habil. Yang paling pertama berkurban itu adalah Qabil dan Habil. Pertarosan abdi. Kedua-duanya berkurban apa tidak? Ibu, halo, nah aku nggak jawab langsung ditaruh ya naros abdi. Habil, Qabil dua nana kurban apa ente? Kurban, dua nana kurban. Pantesan ragu tidak hafal namanya. Mereka jawab begini gitu. Ibu, Bapak, kan Nabi Adam memerintahkan kepada kedua anaknya ini untuk melakukan kurban. Pertanyaannya, dilakukan apa tidak? Dilakukan. Secara fisik kedua-duanya melakukan kurban. Pedah soteh Bu, ketika itu mereka berkurban dengan apa yang biasa mereka lakukan. Qabil berkorban dengan dengan sayur mayur yang biasa dia tanam. Habil berkurban dengan ternak yang biasa dia pelihara. Jadi dua-duanya kurban. Jadi secara fisik mereka kedua-duanya kelihatan sudah melakukan Tapi pertanyaannya, apakah dua kurban yang mereka lakukan yang secara fisik mereka sudah lakukan, apakah kedua-duanya diterima oleh Allah? Diterima atau tidak? Tidak. Di dalam syariat diterangkan bahwa kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah, sementara kurbannya Habil diterima oleh Allah. Pertanyaannya, apa yang membedakan yang satu diterima dengan yang satu tidak? Padahal kedua-duanya kurban. Ini salah satunya yang akan kita bahas. Bu, Pak, Qabil dia mengorbankan sayuran-sayuran sisa, sayuran-sayuran busuk. Dan katanya Qabil mah nu penting geus katingali ku bapak saya urang geus. Berarti anjeunna kurban atas nama bapakna. Maksudna teh dia melakukan itu kapaksa dan dititah ku bapak. Sementara Habil dia mengorbankan gibas, kambing jantan yang paling bagus, yang paling besar. Dan konon kata para ulama, eta kambing yang paling disayang, nepikan nangis Habil ketika mengorbankan kambing itu. Karena di dalam riwayat lamun keur ngangon eta kambing-kambing, Habil lamun tidur atau ngantuk, biasanya Habil tidurnya itu dekat dengan si kambing itu. Jadi bersama-sama tidur bersama kambing itu. Saking dekatnya, saking sayangnya dengan kambing atau gibas itu. Gibas teh kambing laki-laki, kambing laki-laki, namanya laki-laki atau doma jalu, namanya laki-laki. Sebenarnya kayak doma wanita kayak. Bener ya, salah bicara. Domba jalu, badak, besar, gagah itunya. Lalu kemudian yang paling disayang, sampai konon kata para ulama, dugikan nangis ngurbankeun anak. Nya kan ngurbankeun sesuatu yang paling kita cintai, kan menangis. Saya suka lihat salah satu artis orang Jawa Barat, Irfan Hakim. Dia bagaimana si kurban yang akan dia kurbankan itu dicari yang paling mahal,
yang paling bagus, dia urus dulu dengan penuh kasih sayang. Bahkan tidak sedikit yang ngurusnya atau dianya yang mengorbankannya selalu bersedih dan menangis. Itu syariat kurban bagus. Iya mah kurban teh neangan di mananya patungan nu pangmurahna gitu kan. Itu salah. Kurban mah kudu neangan nu pang alusna, nu pang mahalna, nu pang lebarna. Eta kurban. Iya mah di pang malarian kukulilingan neangan naon Bu? Neangan masjid nu patungan kurbanna pangmurahna. Jadi itu mengikuat kau 4 juta, 3 juta sekian, orang marak neangan usaha juta sekian, cenah atuh domba segede naon? Segede uci. Jadi sekali lagi kurban mah Bu, Pak, kedah nupang saya. Ya, niatnya di mana? Niatnya karena memang kita mempersembahkan yang terbaik buat Allah. Walaupun Allah juga sudah terangkan dalam Al-Quran, da Allah mah teu narimakeun darahna, tidak mengambil dagingna, ada dagingna mah yang orang-orang kene. Allah melihat ini nih ibadah hatinya. Kita mengorbankan sesuatu yang kita sayangi, kita menunjukkan kesungguhan. Komo lamun ibu untuk nanti kurban teh nabung ieu. Nah ari jang Hakashima bisa nyicil, bisa nabung ai kurban henteu. Ibu boga Hakashima? Iya, Hakashima teu boga kurban henteu gitu. Sarua we gitu. Karena gini, kita untuk dunia pun kan dadae kanan orang teh nyicilan geuningan. Ya, padahal kadang-kadang juga kita masih terperosok di dalam akad-akad yang riba. Bu, maknya atau ieu nu duniawi urang tega ieu nyicilan gitu kan ya, memberikan yang terbaik. Atuh piraku jang kurban satahun sakali, masa kita tidak bisa nge-save sih? Ya. Mumpung baru ya Idul Kurbana baru beberapa bulan yang lalu, sok atau ibu bapak niat bahwa tahun depan mah bismillah abdi mah tahun depan mah tong ngadaguan kupon wae gitu nya yang dibagi. Dipikirkan ngantri gitu kan. Mana kupon urang, mana kupon urang. Engke mah ibu bapak jadi sohibul kurban. Amin kan Bu? Bahkan mungkin dikurbankan lagi sapi yang paling mahal dan paling bagus dan paling besar. Saya mereka mengorbankan itu tas salaki saya tarik dikurbankan. Ya dan dia karena dia yang paling saya sayang, ya sok dan di dunia ini yang paling aku sayangi mah ada dia, cenah salaki aku begitu. Sok kurbankeun atuh. Kami aya nu hoyong begitu ya. Menikmati daging kurban salaki gitu. Maksud abdi Pak Bu, maksudnya adalah yuk kita siapkan per bulan berapa ya kurban nanti yang paling bagus berapa? Bismillah 5 juta bismillah. Begitu kan. Untuk seorang kita, syukur-syukur untuk bisa 1 ekor sapi yang paling bagus, yang paling besar. Kemarin ada Pak Arif tuh datang bawa sapi ke One Quran Institute. Berapa kilo Bang kemarin sapinya Bang Zaki? Pak Arif? 670 700 kiloan gitu kan. Sengaja nggak mau uangnya, ingin sapi di teng-teng sendiri. Langsung hadir ketika pengorbanannya gitu kan, karena ingin memberikan yang terbaik. Kita nurunkeun tina trukna oge kuat ka hese luar biasa saking gedena gitu. Tapi Masya Allah bagaimana beliau sungguh-sungguh bahwa tiap tahun, bahkan kemarin bilang bismillah tahun depan pengen yang lebih besar dari ini, nanti saya bawa lagi ke sini insya Allah. Dah pengen dinikmati dagingnya oleh para penghafal Al-Quran. Atau bagian di kahayana masih ayah keneh daging teh gitu kan ya. Udah banyak, udah besar atuh begitu kan ya. Minta tolong untuk terus dinikmati oleh para santri. Begitu. Sok niatkeun di ayeuna gerak. Insya Allah yakin ketika kita meniatkan karena Allah ingin memberikan kurban terbaik, insya Allah Allah akan berikan jalannya. Ya ditabung cek adi Allah. Ya, maknya untuk gamis dia bisa nabung, untuk kongkorong bisa nabung, jam sepatu, jam tas bisa nabung, bapak-bapak mah jam joran pancing bisa nabung gitu. Jam manuk manuk mah geus boga apa? Ini nabung.
Jang domba kurban aya nama, jang sapi kurban aya nama pebari untuk bisa kontak. Nabi mah 100 ekor unta gini kan? Ya, ayo atuh nabung dari sekarang. Niatkan bismillah, sok sepakati suami istri. Bismillah, Bapak, Ibu, niat tahun depan mah kurban. Walaupun baru satu orang, tapi untuk include satu keluarga, misalnya satu kambing, enggak apa-apa. Enggak perlu harus dulu semuanya. Syukur-syukur biasa sadayana masa. Ya, tapi misalnya baru satu dulu misalnya, enggak apa-apa. Itu udah include itu satu keluarga, walaupun satu kambing. Tapi yang terbaik, yang paling bagus, yang paling sayang kita, asal lebar gitu. Eta kurban, eta namanya kurban. Nah, hari ini waktu kita akan kita agak panjangkan untuk membahas supaya ke depan kita bisa menemukan kenapa ate mana perjalanan. Dan memang ikhlas mah perjalanan. Jalmi anu dipayun ya anu nerangkeun ngaji perjalanan menemukan ikhlas ini bisa juga masih melakukan perjalanan menemukan ini. Jadi ini nyarios belum tentu sudah berada pada posisi keikhlasan yang maksimal. Tandanya kita sama-sama sedang melakukan perjalanan. Tapi ketika kita melakukan perjalanan didasari dengan pengetahuan dan ilmu, maka itulah perjalanan yang sangat baik. Bu, ibu badai angkat ke Padang misalnya, ya. Tapi ibu naros nggak mau, nanya nggak mau,